Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Rananda dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Pasir Penyu, tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktikum kuantum tentang konsep foton, fenomena efek fotolistrik, efek Compton, sinar X, dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, langsung saja pada penjelasannya. Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang konsep foton. Konsep foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik, seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lainnya, seperti elektron dan quark, karena ia tidak bermassa dan dalam ruang vakum foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Selain energi, partikel foton juga membawa momentum dan memiliki polarisasi. Biasanya besaran-besaran tersebut didefinisikan sebagai probabilitas mengukur polarisasi, posisi, atau momentum tertentu. Sebagai contoh, meskipun sebuah foton dapat mengeksitasi satu molekul tertentu, sering tidak mungkin meramalkan sebelumnya molekul yang mana yang akan tereksitasi. Pengamatan eksperimental yang tidak memenuhi model klasik untuk cahaya, model foton khususnya memperhitungkan ketergantungan energi cahaya terhadap frekuensi dan menjelaskan kemampuan materi dan radiasi elektromagnetik untuk berada dalam kesetimbangan termal. Konsep modern foton dikembangkan secara berangsur-angsur antara tahun 1905 sampai 1917 oleh Albert Einstein untuk menjelaskan pengamatan eksperimental yang tidak memenuhi model klasik untuk cahaya. Model foton khususnya memperhitungkan ketergantungan energi cahaya terhadap frekuensi dan menjelaskan kemampuan materi dan radiasi elektromagnetik untuk berada dalam kesetimbangan termal. Meskipun model-model semi-klasik ini ikut menyumbangkan dalam pengembangan mekanika kuantum, percobaan-percobaan lebih lanjut membuktikan hipotesis Einstein bahwa cahaya itu sendirilah yang terkuantitasi. Kuantum cahaya adalah foton. Foton sendiri merupakan hasil persyaratan bahwa hukum-hukum fisika memiliki kesetangkupan pada tiap titik pada ruang waktu. Sifat-sifat instrik foton seperti muatan listrik, massa, spin ditentukan dari ketangkupan Gauge ini. Konsep foton diterapkan dalam banyak area seperti fotokimia, mikroskopi, resolusi tinggi, dan pengukuran jarak molekuler. Baru-baru ini, foton dipelajari sebagai unsur komputer kuantum dan untuk aplikasi canggih dalam komunikasi optik seperti kriptografi kuantum. Sifat-sifat fisik foton. Foton tidak bermassa, tidak memiliki muatan listrik, dan tidak meluruh secara spontan di ruang hampa. Sebuah foton memiliki dua keadaan polarisasi yang dimungkinkan dan dapat dideskripsikan dengan 3 parameter kontinu. Komponen-komponen vektor gelombang yang menentukan panjang gelombangnya dan arah pembatasannya. Foton adalah boson Gauge untuk elektromagnetisme dan sebab itu semua bilangan kuantum lainnya seperti bilangan lepton, bilangan baryon, dan strangeness bernilai persis 0. Foton diemisikan dalam banyak proses alamiah, contohnya ketika muatan dipercepat saat transisi molekuler, atomik, atau nuklir ke tingkat energi yang lebih rendah, atau ketika sebuah partikel dan antipartikel bertumpukan dan saling memusnahkan. Foton diserap dalam proses dengan waktu mundur, atau time reversed. Yang pertama yaitu fenomena efek fotolistrik dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Efek fotolistrik merupakan suatu fenomena terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai cahaya. Elektron yang dipancarkan ini disebut dengan elektron foton atau fotoelektron. Hertz mengamati dan kemudian
menunjukkan bahwa elektroda diterangi dengan sinar ultraviolet menciptakan bunga api listrik lebih mudah. Penelitian lebih mendalam tentang fenomena efek fotolistrik dilakukan oleh Philip Lehner. Efek fotolistrik membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektron volts sampai lebih dari 1 MeV unsur yang nomor atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik menyebabkan langkah-langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya, elektron, dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel. Pengaplikasian fenomena efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah dubbing film. Menggunakan bantuan peralatan elektronika saat ini, suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik, dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Yang kedua adalah tabung foto pengganda atau photomultiplier tube. Dengan menggunakan tabung ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Tabung ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi, bahkan ia sanggup mendeteksi foton tunggal sekalipun. Yang ketiga yaitu diode laser foto. Fotodiode atau fototransistor yang bermanfaat sebagai sensor cahaya berkecepatan tinggi. Bahkan, dalam komunikasi serat optik transmisi sebesar 40 GB per detik yang setara dengan pulsa cahaya sepanjang 10 pikodetik atau 10-11 detik masih dapat dibaca oleh sebuah fotodiode. Yang keempat adalah sel surya atau solar cell. Sebuah sel surya adalah sebuah alat yang mengubah energi sinar matahari langsung menjadi listrik oleh efek fotovoltaik. Yang ketiga yaitu sinar X dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1895, sinar X ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama William Conrad Röntgen. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sekitar antara 0,01 hingga 10 nanometer. Cara kerja sinar X adalah sebagai berikut. Sinar X lulus dengan mudah melalui udara dan jaringan lunak tubuh. Ketika mereka menemukan bahan lebih padat, seperti tulang, tumor, dan fragmen logam, mereka harus berhenti. Diagnostik sinar X yang dilakukan dengan posisi bagian tubuh yang akan diperiksa antara sinar berfokus sinar X dan sebuah film piring berisi. Penggunaan sinar X berkontribusi banyak dalam berbagai bidang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, sinar X atau juga disebut sebagai radiasi ronsen ini digunakan untuk membantu dokter untuk melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri, di antaranya membantu untuk melacak kerusakan-kerusakan seperti retak atau aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Yang kedua yaitu sebagai alat mesin atau mikroskopis, memperbaiki retakan atau kerusakan pada mesin-mesin industri, menghilangkan bakteri berbahaya dari produk-produk kalengan. Selanjutnya yaitu bidang riset alamiah dan ilmu pendidikan. Sinar X juga dapat dimanfaatkan pada berbagai riset alamiah dan ilmu pendidikan. Di antaranya adalah sinar X dapat digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda. Selanjutnya juga dapat digunakan oleh lembaga-lembaga akademik dan non-akademik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan pengajaran. Beberapa di antaranya yang menggunakan adalah Fakultas Kedokteran, yaitu dalam bidang keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Misalnya di bandara, sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat.
Dalam bidang pertanian, manfaat sinar X dalam bidang pertanian digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Manfaat sinar ultraviolet dalam bidang pertanian sebagai salah satu bahan proses pembuahan dipadukan dengan sinar X akan membantu mendapatkan hasil produksi yang lebih baik. Materi yang ketiga yaitu efek Compton. Efek ini ditemukan oleh Arthur Holly Compton. Percobaan Compton cukup sederhana, yaitu sinar X monokromatik atau sinar X yang memiliki panjang gelombang tunggal dikenakan pada keping tipis berilium sebagai sasarannya. Kemudian, untuk mengamati foton dari sinar X dan elektron yang terhambur dipasang detektor. Sinar X yang telah menumpuk elektron akan kehilangan sebagian energinya, yang kemudian terhambur dengan sudut hamburan sebesar 0 terhadap arah semula. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata sinar X yang terhambur memiliki panjang gelombang yang lebih. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan tentang praktikum kuantum, yaitu konsep foton, fenomena efek fotolistrik, efek Compton, sinar X, dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.